Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sekjen PDIP Hasto Kristianto akhirnya ketangkap basah. Mengakui menerima atau teman-teman mengakui mengetahui ada 2,5 miliar yang disiapkan untuk melakukan suap. Nah, fakta terbaru ini teman-teman kita dapat di pengadilan tempo hari kemarin masih sangat fresh, di mana jaksa mencecar Hasto Kristianto dengan begitu banyak pertanyaan. Salah satunya adalah pertanyaan yang menjebak yang menyebutkan apakah Pak Hasto tahu berapa nominal yang dikeluarkan untuk menyuap komisioner KPU sehingga ini Harun Masiku bisa dijadikan anggota DPR. Dan di sana teman-teman Hasto Kristianto mengatakan 2,5 miliar. Fakta baru ini teman-teman malah memperburuk posisi Hasto Kristianto Sekjen PDIP karena ada angka 2,5 miliar yang bisa saja dikeluarkan Harun Masiku untuk menjadikan dirinya sebagai anggota DPR RI. Nah, bagaimana teman-teman suasana persidangan setelah Hasto Kristianto ketangkap basah mengakui nominal yang sangat fantastis tersebut? Kita bakal simak hari ini, kita bakal lihat bagaimana ekspresi lemas dari Hasto Kristianto karena ini terjebak teman-teman, terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin buat saya ini sangat-sangat licik. Memang seorang jaksa harus sangat pintar untuk bisa memutarbalikkan perkataan, membuat ini yang terdakwa bisa mengakui tanpa sadar. Oke, tanpa panjang lebar, kita mending simak saja video selengkapnya yang kita dapat dari Kompas TV. Kita simak video selengkapnya. Saya menegaskan sedikit terkait dengan yang tadi disampaikan mengenai dakwaan pasal suap. Baik, saudara terdakwa ya, tadi disampaikan bahwa pleno penetapan saudara Harun Masiku sebagai orang yang terpilih menerima suara dari Pak Nasaruddin Kimas itu ditetapkan setelah ada putusan dari Mahkamah Agung, betul ya? Iya betul. Artinya itu untuk mengantisipasi atau untuk menindaklanjuti dari putusan tersebut. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah apabila memang, karena kan dari di awal sudah disebutkan bahwa kenapa kemudian Harun Masiku diangkat atau diletakkan di Sumsel 1 karena dia sebagai ada prestasinya menerima beasiswa dari Ratu Elizabeth tadi, betul ya? Nah, kenapa? Mohon izin, bukan prestasi. Apa itu? Ada rekam jejak tadi. Ada rekam jejak. Iya. Baik. Nah, kenapa kemudian kalau memang dari awal dia sebagai orang yang kemudian terpilih atau nanti mendapatkan suara itu sudah ditetapkan dari awal bahwa nanti akan ada orang yang namanya Harun Masiku, apabila memang kan sudah sejak awal sudah tahu nih Pak Nasim sudah meninggal. Nanti yang akan menerima limpahan suara adalah Pak Harun Masiku. Kenapa baru ditetapkan setelah ada putusan? Ya karena ketika kita membahas usulan judicial review itu belum ada nama pengganti. Oke. Sama sekali belum dibahas siapa yang menggantikan. Dikabulkan saja belum. Iya. Maka pembahasan nama mengapa tidak dari depan? Ya karena kita belum tahu apakah dikabulkan atau tidak. Begitu judicial review dikabulkan, baru dibahas nama pengganti dengan yang tadi saya jelaskan, melihat biodata dari calon-calon yang lain. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi cerita lucunya, kita ini kan bangsa spiritual. Jadi di dalam rutan merah putih saya juga berdoa dan tetap melarung. Maka baju rompi suatu saat itu saya puasa dan kemudian saya larung, cuma karena sedang di dalam tahanan kan nggak bisa kemana-mana, maka akhirnya saya cuci itu sambil berdoa dan puasa sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari berbagai hal yang membuat kriminalisasi hukum ini kemudian memberikan dampak yang tidak baik. Nah habis itu saya cerita ke teman-teman, rupanya yang lain pada ikut-ikutan ikut nyuci dan kemudian juga ikut berdoa. Jadi saya menciptakan setidaknya trendsetter ya di dalam rutan merah putih sehingga dinamikanya, semangatnya
itu menjadi semakin tinggi. Saya memang suka memberikan semangat ke teman-teman semuanya, karena menjadi status tersangka, terdakwa itu praduga tak bersalah. Bahkan kemudian saya juga diminta oleh teman-teman saya untuk membuat surat. Ini anak saya ini, tolong buatin surat dari Pak Sekjen supaya semangat sekolahnya. Jadi disitulah saya melayani, membuat surat kepada teman-teman untuk dikirimkan kepada anak-anaknya agar semua di dalam menghadapi berbagai persoalan hukum ini juga percaya kepada hukum yang berkeadilan. Keadilan itu tidak akan lari, keadilan itu selalu mencari jalannya sendiri. Itu cerita dari dalam yang penuh semangat. Dan selanjutnya kepada tim penasihat hukum terhadap pemeriksaan saya tadi, kami persilakan siapa yang memberikan keterangan. Dan karena ini mau malam satu Suro, saya mohon izin, mau ritual juga. Silakan. Oke, baik. Nah kemudian kembali pada pleno tadi, ketika kemudian menetapkan Harun Masiku sebagai penerima limpahan suara, apakah pertimbangannya selain sebagai rekam jejak tadi, apakah juga karena ada jasa, misalkan membantu meloloskan putusan Mahkamah Agung judicial review yang diajukan oleh partai? Apakah ada pertimbangan itu dalam penetapan sebagai kader terpilih? Ya, terima kasih. Pada saat pembahasan judicial review belum ada nama Harun Masiku, belum ada keterlibatan Harun Masiku. Saya nggak ada jasa-jasa. Penetapan Harun Masiku murni karena dari biodatanya tertulis bahwa dia memiliki International Economic of Law yang dibutuhkan dan beasiswa dari Ratu Elizabeth. Itu yang kita perlukan. Oke, baik. Nah kemudian ini bergeser kepada fakta berikutnya. Ketika tanggal 23 September ada pertemuan di Mahkamah Agung yang tadi dihadiri Harun Masiku, ke saudara, kemudian ada Pak Jan Farid. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah pada waktu itu, berarti pada waktu itu posisi Harun Masiku sudah sebagai kader terpilih ya? Sudah ya, sudah kader terpilih. Karena kan putusan itu di tanggal 19 Juli, putusan Mahkamah Judicial Review. Nah, apakah karena yang bersangkutan sebagai kader terpilih, kemudian yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk meloloskan putusan itu kemudian sampai kemudian keluar fatwa? Tidak. Kami tidak tahu hal tersebut. Seperti halnya kami tidak tahu ketika Harun Masiku juga menemui ketua KPU. Saya tidak tahu. Saat itu kami datang ke Mahkamah Agung bersama dengan Jan Farid, tidak ada kaitannya dengan Harun Masiku. Kata adalah saya diajak Pak Jan Farid. Kemudian saya juga penting untuk bertemu, untuk memberikan apresiasi, karena apresiasi ini selalu kami berikan. Contohnya kami ketika Prof. Sunarto itu menerima guru besar ketua MA, belum menyampaikan pidato yang sangat baik, saya juga mengapresiasi beliau dengan mengirimkan surat. Nah itu, sehingga ketika Pak Jan Farid mengajak saya datang. Nah ketika kami datang, di situ ada Harun Masiku. Mengapa dia di situ, saya nggak tahu. Kalau Pak Jan Farid sendiri apa perannya Pak terkait dengan judicial review, terkait fatwa, perannya apa Pak? Enggak ada kaitannya. Tidak ada kaitan karena saat itu adalah ya Pak Jan Farid ini kan teman golf seperti itu. Kemudian beliau adalah staf ahli Pak Lauli, mau bertemu ngajak saya silaturahim dan saya mendampingi, kebetulan saya harus mengapresiasi seperti itu. Oke. Setahu saudara, apakah baik Pak Jan Farid ataupun Harun Masiku ada gak channeling atau orang-orang yang di Mahkamah Agung yang bisa membantu meloloskan JR? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik. Nah kemudian setelah putusan fatwa itu keluar ya, tadi kan kemudian di tanggal yang sama, di tanggal 23 September itu fatwa keluar. Intinya kan tetap agar KPU melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Nah, apakah kemudian setelah fatwa itu keluar, saudara juga menyampaikan kepada Harun Masiku? Tidak. Tidak. Ya? Karena fatwa ini adalah kesepakatan bersama KPU oleh Doni pada tanggal 31 Agustus.
Sehingga ketika keluar itu tidak menyampaikan kepada Harun Masiku. Oke, baik, ini kan saya mengkonfirmasi keterangan saudara di BAP nomor 56. Di BAP 56 saudara menerangkan di bagian bawah ini, setelah ada fatwa dari Mahkamah Agung, saya kembali memanggil Harun Masiku ke DPP, dan DPP saya kembali menyampaikan bahwa posisi Harun Masiku kuat untuk menjadi caleg terpilih dan menerima pelimpahan suara dari Nasaruddin Kemas. Oh ya, saya tuh mohon maaf yang mulia, saya lupa. Itu Doni mengusulkan kepada saya. Jadi setelah fatwa keluar untuk kemudian juga memastikan untuk memberikan informasi kepada yang bersangkutan. Jadi seperti di BAP itu benar. Betul, saya lupa tadi. Jadi saudara kemudian menyampaikan pada Harun Masiku. Nah, apa respon yang disampaikan oleh Harun Masiku terkait penyampaian dari saudara? Ya, terima kasih, seperti itu. Itu aja ya. Baik. Nah, kemudian terkait tadi kan disampaikan bahwa kemudian ada uang-uang yang diupayakan oleh Saiful Bahri untuk pengurusan ini. Nah, terkait uang-uang ini, saudara mulai mengetahuinya kapan? Jadi ya ketika saya menegur saudara Saiful itu, saya persisnya agak lupa. Kemudian setelah dia mengatakan geser 850 itu. Meskipun pada awalnya saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan geser 850. Mengapa saya marah dan menegur saudara Saiful? Karena seperti yang saya bilang ketika atas usulan Doni mengundang saudara Harun Masiku setelah fatwa keluar, di situ menegaskan bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh tim hukum, kedudukan DPP itu sangat kuat. Ada putusan MA, ada fatwa MA. Fatwanya juga sangat jelas. Sehingga maksud pesan saya kepada Harun Masiku itu adalah, udah, kedudukannya kuat. Oke. Ya, seperti itu. Jadi ketika sehingga saya nggak ada tahu sama sekali masalah dana tadi. Untuk nilainya yang kan tadi kan 850 yang disampaikan geser Saiful. Kalau nilai total yang diminta oleh KPU untuk pengurusan ini, saudara tahu nggak berapa? Saya sama sekali tidak tahu. Tahunya di persidangan. Berapa? Yang saudara tahu di persidangan berapa? 2,5. 2,5 M. Iya. Itu yang saya tahu dari pemeriksaan ketika saudara Saiful dan saudara Doni Tri Istiqomah. Oke. Nah, ketika perkara ini tadi kan pada tanggal 8 Januari 2020 sudah ada OTT ya. Apakah pada saat itu saudara sudah mulai tahu terkait dengan ada uang-uang yang digunakan untuk mengurus perkara ini? Tidak, karena sejak awal kan saya mengatakan saya melarang untuk adanya penggunaan dana-dana. Itu sejak awal ketika Doni, maka Doni tahu. Maka Doni dalam keterangan di sini ketika Saiful mulai menyebut dana, Doni mengingatkan kamu bisa ditegur oleh sekjen karena sejak awal posisi kami itu kedudukan hukum kita kuat sehingga nggak ada pembicaraan terkait dengan dana-dana. Bahkan itu kami buat dalam peraturan partai yang melarang hal-hal seperti itu. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh DPP adalah langkah berdasarkan keputusan MA tersebut. Ya, artinya ketika pada tanggal 8 itu ketika ada OTT, apakah saudara tidak berusaha mencari tahu ini ada apa sih? Ini apa yang terjadi dengan pengurusan ini? Kenapa kemudian sampai dilakukan OTT oleh KPK? Tidak, karena konsentrasi kami kan di Rakernas. Saya tetap aktif. Pada tanggal 9 saya tetap mengadakan konferensi pers. Tetap memimpin persiapan-persiapan rapat kerja nasional. Jadi saudara tidak berusaha mencari tahu apakah baru hari Selasa setelah Rakernas selesai, kami baru mendapatkan kesempatan untuk mengadakan rapat. Dan kemudian kami menyampaikan tanggapan kami. Di situ. Nah, kemudian tadi bergeser terkait dengan Kusnadi ya. Kusnadi, tadi kan saudara sudah menjelaskan panjang lebar bahwa yang bersangkutan adalah sebagai staf di kesekretariatan DPP. Betul ya. Nah, tugasnya tadi kan kalau saudara tidak mau menyebut ajudan ya, tapi apakah memang selalu menempel Kusnadi ini? Tidak, ketika saya di KPU 31 Agustus, saudara Kusnadi tidak ada. Kemudian dalam berbagai peristiwa itu juga tidak selalu ada, karena bergiliran. Nah, kemudian tadi kan kalau ketika saudara diperiksa KPK kan saudara kan menitipkan HP,
beberapa HP yang dibawa oleh Kusnadi, apakah memang sebagai pegawai sekretariat ya, apakah memang ada fungsi dia ketika menempel ini juga membawa barang-barang pribadi saudara? Izin yang mulia, kami luruskan bahwa ketika diperiksa di KPK saya tidak pernah menitipkan handphone. Itu adalah keterangan dari saudara Rosa, penyidik KPK. Berdasarkan pengamatan dia di CCTV. Maka kemudian pada saat itu kami meminta CCTV-nya untuk ditampilkan. Karena saya tidak pernah menitipkan handphone. Seingat saya adalah saya menitipkan sesuatu ke penasihat hukum saat itu. Dan saya tetap membawa handphone saya. Baik, kalau secara pribadi nih, setahu saudara, Kusnadi ini ketika sebelum menjadi staf sekretariat sudah kenal dekat dengan saudara? Belum. Jadi pada saat kampanye 2019 itu kan banyak melakukan safari politik. Nah, dia banyak ditugaskan untuk mendampingi saya di 2019. Kalau sebelumnya adalah tugas-tugas sebagai staf di sekretariat. Nah, mulai kenal lebih dekat itulah ketika ada safari politik itu. Karena ada 10 kali safari politik yang kami adakan dalam rangka Pileg Pilpres 2019 di seluruh Indonesia. Selain terbiasa tinggal atau tidur di SS, apakah pernah juga Kusnadi terbiasa tidur di rumah saudara? Jadi saudara Kusnadi tidur di PP, kami punya tempat tidur di sana. Kemudian yang kedua di rumah aspirasi. Yang ketiga, kalau pada saat bertugas mendampingi saya dan pulangnya terlalu malam, saya menyiapkan satu tempat tidur. Itu buat semua, ada saudara Frans, kemudian ada saudara Wisnu, dan macam-macam yang menggunakan kamar itu secara bersama-sama. Termasuk saudara Kusnadi pernah tidur di situ. Oke, baik. Nah kemudian kemarin di persidangan Kusnadi menyebutkan terkait perintah tadi yang disampaikan rekan kami mengenai menenggelamkan itu, menyebutkan bahwa itu melarung sesaji. Nah, saya tanyakan pada waktu itu, apakah memang ada kebiasaan di DPP itu bahwa untuk caleg itu untuk menang dia harus melakukan ritual-ritual, gitu kan? Kemudian disampaikan oleh Kusnadi memang seperti itu. Nah, apakah memang seperti itu yang saudara ketahui sebagai seorang sekjen PDIP? Ya, mohon izin yang mulia bahwa yang dimaksudkan tadi melarung bukan adalah yang dimasukkan dalam persidangan ini adalah ketika Kusnadi menenggelamkan pakaiannya. Tapi kalau larung memang itu menjadi bagian dari kultur yang kami bangun. Terutama setelah kami berada di dalam pemerintahan. Karena tekanannya kuat sekali. Sehingga setiap malam tahun baru selama 9 tahun berturut-turut yang mulia, saya ini selalu naik gunung. Mendoakan Bu Mega, mendoakan Pak Jokowi, mendoakan bangsa dan negara agar Indonesia ini baik. Naik gunung 9 tahun berturut-turut setiap malam tahun baru. Nah, dari situlah ada tradisi melukat, dari situlah tradisi melarung yang dilakukan. Ini budaya kita, kultur kita yang memang orang Jawa itu banyak melakukan. Di Jogja itu melarung di Gunung Merapi ada. Kemudian di Parangkusumo ada. Berendam itu juga merupakan hal yang biasa kami lakukan sebagai bagian mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga tekanan-tekanan yang begitu banyak ketika kami berada dalam pemerintahan kami jawab juga dengan gerak spiritualitas seperti melarung itu. Nah, di luar itu, sedang pertanyaan dari JPU tadi, ada juga yang larung dalam konteks motif-motif khusus. Mau jadi bupati, ikut kemudian berdoa, ada yang berendam dan sebagainya. Kalau kami seperti melukat itu memang biasa dilakukan. Oke, nah konteksnya terkait komunikasi tanggal 6 Januari itu, 6 Juni ya. Apakah itu memang konteksnya ketika ada perintah untuk menenggelamkan itu, konteksnya apakah melarung seperti yang saudara gambarkan di persidangan ini? Jadi yang mulia, setelah kami doa, memang ada 2 hal yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah pakaian yang dikenakan itu kemudian ditenggelamkan di laut, dibuang atau pada aliran yang sungai. Kemudian juga yang kedua kita membuang barang-barang binatang yang hidup. Ada misalnya kura-kura dan sebagainya. Jadi kami banyak prosesi yang kami sebut sebagai
merawat Pertiwi. Itu kalau di berita akan banyak sekali berita melepas ikan, merawat Pertiwi, menanam pohon, termasuk juga melarung, intinya adalah mencintai alam. Ya, kalau di Bali itu tradisi Trihita Karana di situ. Nah itu kami lakukan. Nah selain tahun baru itu juga kami lakukan pada bulan Juni. Karena bulan Juni adalah bulan keramat. Jadi bulan Juni kalau di Google di search itu saya juga sering naik gunung dalam rangka bulan Bung Karno. Nah bulan Juni itulah juga dilakukan kegiatan melarung itu. Kan ini kan konteksnya itu kan pada waktu itu ada perintah yang menurut Kusnadi HP Sekretariat memerintahkan untuk menenggelamkan yang itu. Nah, apakah memang konteks yang disampaikan Sekretariat itu sama atau detail seperti yang saudara sampaikan tadi itu? Ya teman-teman, barusan kita telah menyaksikan jalannya persidangan dan juga komentar dari Hasto Kristianto terbaru teman-teman, di mana Hasto Kristianto membeberkan alasan kenapa dirinya sampai mau menjagokan Harun Masiku. Ada nominal 2,5 miliar yang disebut oleh Hasto sebagai uang pelicin. Saya tidak tahu berapa yang masuk ke kantong pribadinya atau masuk ke komisioner KPU. Yang jelas sudah ada angka 2,5 miliar. Gimana ini menurut kalian? Apakah makin yakin Pak Hasto ini memang terlibat dalam kasus suap dan korupsi Harun Masiku atau punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.